Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya bernama Agung Sasongko Jati. Dan saya Intan Fauza Novianti. Saya Cindy Sagita. Akan mempresentasikan film yang berjudul I Love You from 38.000 Feet. Saya Cindy Sagita akan membacakan hasil presentasi kami. Yang pertama yaitu latar belakang. Film ini merupakan bagian dari komunikasi intrapribadi dan antarpribadi. Dinilai memiliki pengaruh pada jalan ceritanya. Pada dasarnya, di dalam kehidupan manusia harus saling berkomunikasi. Artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakikat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesamanya. Proses komunikasi dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu sumber komunikator bermaksud menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada penerima dengan maksud tertentu. Akan tetapi, penerima pesan tidak menimbulkan feedback, sehingga terjadinya komunikasi intrapribadi. Di dalam film ini juga menceritakan tentang seorang individu yang berkomunikasi dengan orang yang dipercaya untuk menceritakan masalah pribadinya kepada pendengar yang menimbulkan feedback antar individu sehingga muncullah komunikasi intrapribadi. Baik, saya Intan akan melanjutkan presentasi dari Cindy, yaitu sinopsis. Film I Love You from 38.000 Feet bercerita tentang seorang gadis yang bernama Aleta Misel Judith, 18 tahun, seorang gadis periang berstatus jomblo dan berjiwa berpetualang yang terbang ke Bali untuk berlibur. Di saat yang sama bertemu dengan Arga Rizky Nazar, 20 tahun. Arga adalah seorang mahasiswa sekaligus kreator program dengan bendera Geography Channel. Di dalam pesawat, di atas ketinggian 38.000 kaki, Arga duduk di sebelah Aleta. Sejak pertemuan itu, hubungan Arga dan Aleta semakin dekat dengan banyak kejadian-kejadian yang lucu di antara mereka. Suatu ketika Arga menanyakan ke Aleta, "Beberapa lama kamu akan liburan ke Bali?" Aleta terdiam sesaat. Namun kemudian Aleta menjawab, "Sebenarnya aku ke Bali bukan liburan, tetapi aku kabur dari rumah." Arga dengan tenang menjawab, "Kenapa kamu kabur?" Aleta mulai menangis dan bercerita, "Dari kecil aku dibesarkan oleh orang tuaku, tumbuh dari air susu ibuku. Tapi saat aku besar, mereka gak kasih hal yang paling penting dalam hidupku, yaitu hak untuk memilih dan memutuskan apa yang terbaik untuk hidup aku. Tetapi apa di usiaku sekarang, aku tidak bisa mengambil keputusanku sendiri. Sekian, terima kasih." Action. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibawa oleh Intan. Analisis film. 1. Tentang seseorang anak perempuan yang bertolak belakang dengan kedua orang tuanya yang berbeda pikiran dalam sudut pandang kehidupan, baik itu jodoh maupun gaya hidup yang lebih tinggi. 2. Perbedaan karakter antar individu. 3. Kesalahpahaman seorang ibu yang mengira anaknya meninggal disebabkan oleh pacar anaknya. 4. Seorang gadis perempuan yang tidak bisa mengikhlaskan kasihnya yang telah hilang dan dinyatakan meninggal dunia. Seorang anak perempuan bertolak belakang dengan kedua orang tuanya yang berbeda pikiran dijelaskan pada menit ke 31 di detik 25 sampai di menit 34 sampai 59. Sementara itu perbedaan karakter antar individu ditujukan pada menit 26 detik ke 27 sampai menit ke 29 detik ke 29. Jadi kesalahpahaman orang tua pada menit ke 1 detik ke 21 dan sampai ke menit 31. Kesimpulan dari film I Love You 38.000 Feet dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang anak perempuan yang lari dari tempat tinggalnya dan bertemu dengan seorang pria yang bersifat kaku. Kemudian perempuan itu ikut serta dalam membuat program yang dijalankan sekelompok grup yang bernama Geography Channel, sehingga mereka melakukan perjalanan menuju suatu daerah untuk mendapatkan dokumentasi filmnya. Di situ terjadi perbedaan pendapat sehingga terjadi perkelahian antar individu. Namun seiring berjalannya waktu, mereka bisa saling mengerti satu sama lain, dan sampai akhirnya seorang perempuan bernama
Aleta kembali ke rumah orang tuanya dan meminta seorang pria bernama Arga untuk datang ke acara ulang tahunnya. Namun tidak disangka pesawat yang dinaiki pria tersebut jatuh di ketinggian 38.000. Dan sampai suatu saat ketika melewati semua peristiwa yang terjadi, mereka berdua akhirnya dipertemukan kembali dan hidup bahagia. Sekian dari kelompok 3. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.